beng beng beng. Rusak. Ayo. Enggak. Pada kali ini kita akan bahas mengenai pertanyaan-pertanyaan netizen. Salah. Pertanyaan netizen yang tanya ke saya, Dok, menjelaskan mengenai badai sitokin. Tuh, dicek nih, capture-nya udah saya share, tolong ya, udah hati di grup. Nih, 1, 2. Banyak banget. Jadi sebenarnya badai sitokin ini udah dijelaskan oleh senior-senior saya dan bahkan konsulen dari tahun lalu. Cuman nggak tahu gara-gara Om Botak tuh, Om Deddy menjelaskan lagi, terus akhirnya semua pada tanya. Jadi saya tuh menjelaskan sesuatu yang sudah dijelaskan banyak orang. Cuman saya akan jelaskan dalam bahasa yang sangat gampang. Badai sitokin atau sitokin storm. Jadi di dalam tubuh kita tuh ada imun atau pertahanan tubuh yang luar biasa mantap. Ya. Ada mantap imunnya itu. Kalau ada virus atau bakteri atau antigen asing yang masuk, maka imun kita akan melawan. Ya kan? Dan itu harus imbang. Jadi setelah imun kita melawan, maka imun kita kan yang tentara imun kita kan beredar di darah. Itu harus disingkirkan. Tentara kita harus stabil. Jadi kalau ada infeksi itu meninggi, tapi setelah selesai ya tentara ini ditarik kembali. Makanya ada agen namanya agen anti peradangan dan agen pro radang. Ketika kita terjadi infeksi, yang maju itu agen pro radang. Setelah infeksinya selesai, terjadi namanya agen anti radang, sehingga sel-sel yang membasmi bakteri ini ditarik mundur. Ya, sampai sini jelas. Paham? Jadi masuk, ya ada tentara yang menyikat si bakteri atau virus atau jamur apapun itu. Setelah peradangannya selesai, agen anti radang akan mengurusi si tentara ini biar narik mundur. Tapi dalam beberapa kondisi yang unik, mungkin biasanya pada penyakit komorbid kayak diabetes mellitus, obesitas yang sudah terjadi kondisi peradangan, itu tentara radangnya nggak mau dipanggil balik, kayak desersi gitu. Jadi setelah keluar, wah akhirnya aku keluar gitu loh. Iya. Ya, terus akhirnya ketika ditarik nggak mau. Yang terjadi akhirnya tentara ini secara masif malah menyerang tubuh kita sendiri. Lucu kan? Harusnya kan tentara ini melawan bakteri kan, tapi setelah bakteri virusnya selesai, karena dia kondisi tubuhnya itu sudah ada peradangan, agen anti radangnya kurang jumlah. Malah tentara pro radangnya semakin banyak dan akhirnya menyebabkan terjadinya penumpukan infiltrat dan terjadi reaksi peradangan oleh sel radang kita sendiri. Jadi mulai merusak malah jaringan di situ. Itulah dinamakan cytokine storm. Jadi kondisi di mana agen antibodi peradangan kita malah menyebabkan peradangan pada tubuh kita sendiri. Nah, pada paru-paru gambarannya adalah penumpukan infiltrat akibat sel radang. Jadi sel radangnya numpuk di situ, yang akhirnya membuat paru-paru terisi cairan infiltrat, jadinya mengganggu sistem kerja nafas. Makanya badai sitokin itu biasa terjadi ketika COVID-nya itu udah nggak ada. Karena kan kembali lagi, peradangannya udah selesai, tapi sel radangnya di situ terus. Makanya ketika dicek, ada gejala yang namanya long COVID. Dia sudah selesai COVID-nya tapi masih batuk. Itu artinya infiltratnya ditarik mundur. Nah, kalau infiltratnya ini terlalu banyak, dia akan menyebabkan cytokine storm. Jadi saturasi gagal naik, demam berkepanjangan yang berakibat akhirnya infeksi secara sistemik. Tekanan darah turun, jadi sepsis. Jadi itulah yang bahaya dari cytokine storm. Loh, cara mengenali cytokine storm gimana, Dok? Biasanya terjadi pada 20% yang kena COVID dan gejala berat. Gejala berat gimana? Ketika saturasinya sudah di bawah 90, ketika terjadi infeksi pneumonia yang sedang dan berat, dan terjadi peningkatan agen-agen inflamasi atau agen peradangan dan D-dimernya meningkat sehingga darahnya itu mengental yang berakibat terjadi multiple organ failure. Jadi gagal ginjal, gagal jantung, gagal otak, semuanya kena. Jadi pada gejala berat itu sangat mungkin terjadi badai sitokin. Jadi pada pasien gejala COVID yang sudah pulang dari rumah sakit, sangat disarankan itu akan harus rutin follow up ke dokter penyakit dalam dan dokter paru. Entah itu ronsen, entah itu swab rutin, cek darah lengkap, cek urin, ataupun cek D-dimer agar meminimalisir terjadinya potensi cytokine storm ini atau badai sitokin. Apakah badai sitokin itu bisa diatasi? Bisa. Dengan cara dibawa ke rumah sakit, dirawat di ICU dan memberikan agen-agen anti peradangan. Tapi resikonya ketika kita mengepus tentara radang, otomatis pertahanan tubuh kita terbuka sehingga kita terkena infeksi sekunder.
Jadi kalau kalian gejala ringan, cytokine storm-nya itu kecil kemungkinan. Yang menderita cytokine storm itu rata-rata orang-orang dengan komorbid, orang-orang dengan genetik, autoimun, atau imunnya nggak stabil, atau dengan gejala berat. Nah, itu badai sitokin. Jadi buat kawan-kawan sekalian, menangani COVID itu harus dengan cara early treatment, bukan dengan cara kita menunda. Semakin kita menunda, akan masuk ke dalam fase kritis yang akan meningkatkan potensi cytokine storm. Nah, kalau kita bahas apa yang terjadi pada Deddy Corbuzier, sebenarnya pada Deddy Corbuzier ini saya belum tahu perkembangan lebih lanjutnya gimana, karena itu prerogatifnya atau kuasanya dokter yang menangani. Tapi kita akan lihat, Om Deddy itu belum vaksin, ya. Jadi kita lihat kemarin ada kelebihannya. Om Deddy itu diet rendah gula, rajin olahraga. Otomatis kalau kena COVID harusnya gejalanya ringan. Tapi dia punya satu, dia radang tulang belakang secara terus-terusan. Otomatis berarti dia kondisi sel radangnya akan berlebihan dong. Kan dia radang tulang belakang terus-terusan. Jadi kayak unda-undi. Komorbidnya ada, faktor resiko yang memperburuk ada, faktor resiko meringan ada. Makanya dia ada gejala cytokine storm, tapi saturasinya stabil dikarenakan ya dia rendah gulanya itu. Nah, inilah yang mengakibatkan buat kawan-kawan sekalian, pola hidup sehat itu sangat penting untuk mencegah badai sitokin. Dengan cara kita diet rendah gula dan rajin olahraga, dan tentu jauhi rokok. Dan ya vaksin ini akan melindungi kita dari gejala berat. Nah gitu, jadi ya apa yang terjadi Om Deddy itu positifnya kita harus ambil, yaitu orang yang rajin olahraga, saturasi lebih terjaga daripada orang yang tidak olahraga. Itu yang terjadi di beliau. Dan di pasien-pasien yang konsul ke saya telemedicine secara gratis, itu memang rata-rata cytokine storm muncul setelah 3 atau 4 minggu. Dan gejala utamanya adalah lemas, tiba-tiba ke saturasi drop, dan kehilangan kesadaran. Lemas itu harus dibawa lagi ke rumah sakit untuk ditangani dengan baik. Nah, itu untuk badai sitokin. Sebenarnya secara detail badai sitokin kalian ada dibahas di sini. Ini FKUI lagi yang saya beli. Nah, ini di sini ada sekalian kita bahas cytokine storm ini. Di buku ini halaman nasional, rekomendasi vaksinasi untuk orang dewasa dengan indikasi medis atau kondisi tertentu. Jadi, vaksin ini tidak hanya untuk COVID. Di foto ya. Ini halaman 516. Lihat. Nih, vaksinasi itu nggak hanya pada COVID. Aku bacain. Satgas Imunisasi Dewasa PABDI tahun 2017. Pertama, influenza 1 dosis tiap tahun sudah ada. Sejak dulu. Tetanus, difteri, pertusis atau TD atau TDAP. 1 dosis TDAP itu setiap kehamilan. Varicella untuk hamil nggak boleh. Itu 2 dosis. Banyak nih. HPV, zoster, measles, campak, MMR kan. Pneumokokal, meningitis, meningokal, hepatitis A, hepatitis B. Jadi ini adalah gambaran vaksinasi yang tidak hanya terjadi pada yang intinya harus pada orang-orang dengan penyakit ini. Pada kehamilan, HIV, yang cowok ngewe sama cowok, penyakit jantung atau PPOK, asplenia, penyakit hati kronik, gagal ginjal tuh harus dapat vaksin ini semua. Ditambah selain program wajib vaksin imunisasi kemarin. Dan ini akan mengurangi resiko kita untuk terkena gejala berat dari penyakit-penyakit dari di sini. Jadi bukan hanya pada COVID. Dan cytokine storm itu tidak hanya terjadi pada COVID, tapi semua virus atau bakteri yang bisa mengaktifkan sistem peradangan dan akhirnya sel peradangan jadi tidak terkontrol. Nah, jadi kalau kalian mau ya kalian harus rajin-rajin baca segini. Buku segini dibaca dong. Kalau nggak dibaca ya nggak mungkin jadi seperti ini. Long life learning. Ada yang mau ditanya lagi tentang cytokine storm, Daniel dan Jonathan? Cukup berapa menit ini? Ini udah 9 menit lebih. Nah, cepet kan? Nah, semoga 10 menit video ini yang singkat bisa membantu Anda dan membuat Anda tenang. Intinya jangan panik. Ya, jangan panik karena kalau kalian panik akan memicu asam lambung berlebihan jadi malah GERD dan reflux dan akhirnya dispepsia jadi ruwet tadi. Itu aja dari saya. Dan buat kalian gejala berat jangan lupa untuk kontrol. Assalamualaikum.